Ketika kita bikin dosa, kita nggak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita nggak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan, Allah nggak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Kok telat banget sih Ustaz disadarin? Enggak, dari sejak kita bikin dosa itu Allah udah menyadarkan kita. Kita aja yang keras kepala, menolak peringatan dari Allah, menolak nasihat dari Allah, sering datang kepada kita. Tapi Allah nggak pernah meninggalkan kita. Padahal kita dosanya itu cukup banyak, nggak ditinggalin sama Allah. Udah banyak dosa masih dipanggil sama Allah, dipanggil loh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Manggilnya lembut lah gitu. Pertama doa untuk orang tua. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang kedua untuk anak-anak. Rabbana hab lana minas salihin. Yang ketiga untuk istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau mau pakai doa selawat, mantap. Doa selamat yang 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Ada satu doa agar dimudahkan untuk menjaga kemaluan. Mohon maaf kalau ada yang mungkin masih kadang berbuat zina, atau kadang LGBT, atau hobi onani, tapi nggak bisa tobat. Ini ada satu amalan yang apabila diamalkan, insya Allah dimudahkan untuk bisa menjaga kemaluannya. Yaitu sering membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga sering membaca zikir Subhanal Malikul Kudus. Insya Allah kalau sering membaca surat Al-Falaq dan zikir Subhanal Malikul Kudus, Allah akan memudahkan untuk bisa menjaga kemaluannya, sehingga kemaluannya terjaga dari segala macam perbuatan maksiat. Dan yang bisa menjaga kemaluan mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad, jaga kemaluan, jaga lisan, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ke rumah perempuan, satu Anda lihat wajah dan gerak telapak tangan ditemani dengan mahram. Kalau Anda mau ngobrol, ya boleh ngobrol, tapi nggak berdua, tapi tetap ada mahram. Itu namanya ta'aruf yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, kalau Anda chatting telepon setiap hari, maka itu rawan terjadi fitnah. Saya sampaikan, kenapa kok chatting telepon tiap hari rawan terjadi fitnah? Banyak sudah tunangan, sudah mau jadi, karena sering chatting, sering telepon, suatu ketika setelah ngomong akhirnya berantakan. Saling mengenal itu setelah pernikahan. Makanya kalau Anda sudah memulai pernikahan itu, hubungan itu, Anda sholat istikharah, Anda musyawarah, Anda ada kemantapan hati, Anda nggak perlu sering mengenal lebih dekat. Anda udah mantap, makanya istikharah. Istikharah itu gimana? Sholat sunnah 2 rakaat untuk minta petunjuk. Kapan waktunya beb? Terserah, yang penting jangan setelah sholat subuh, jangan setelah sholat asar. Nah, itu aja. Makanya lidah ini yang paling banyak panen nanti yaumil qiyamah. Yang paling banyak panen karena dia banyak melakukan perbuatan buruk tanpa disadari. Makanya hati-hati kalau bercanda. Bercanda itu ya bagaimana caranya semua senang. Kalau kita kumpul dengan teman, kalau kita bercanda dengan teman, bagaimana caranya semua senang. Semua senang. Jangan sampai dari 5 orang kita bercanda yang 4, yang 1 tersinggung. Walaupun di depan dia tersenyum. Itu menyakiti hati muslim, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya riba juga dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena ada yang didolimi di situ. Pendoliman ke manusia yang lain itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tak pernah kita hidup bersama Rasulullah. Bahkan dalam mimpi jarang kita bermimpi menatap beliau. Tak pernah kita berjumpa. Orang yang mengorbankan tenaganya, fikirannya, bahkan jiwanya untuk umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini orang, kata Allah, saking luar biasanya, kalau umatnya memiliki persoalan, dia akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan kepadanya, timpakan saja kepada saya supaya dia ringan bebannya. Ya Rabb, kalau sakaratul maut itu begitu sakit, maka timpakan semua sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku, timpakan sekarang kepadaku, supaya mereka tidak merasakannya lagi. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, begitu peduli dengan kita, sampai-sampai bermohon kepada Allah dalam setiap salat malamnya. Begitu sampai ke ayat surga, masukkan umatku ya Rabb, masukkan umatku ya Rabb. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun daripada mereka yang dekat pada Allah kecuali mereka yang bakti kepada orang tuanya. Apalagi kalau sudah ibunya tidak ada, habislah kita. Nabi kita Muhammad SAW jauh sebelumnya telah mengingatkan kita, beruntung yang masih punya ibu, beruntung yang masih punya ibu bapak, terutama ibu. Kenapa? Kalau sudah ibu meninggal, lihat apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Setiap ibu daripada seorang anak meninggal dunia, maka ada sebuah seruan di atas sana, telah meninggal yang karenanya aku mudahkan kamu dapat ridhoku, telah meninggal yang karenanya aku mudahkan kamu dapatkan ampunanku, telah meninggal yang karenanya aku mudahkan kamu dapat pahala-pahala. Sekarang sudah tidak ada lagi, cari itu sendiri semuanya. Karena pada dasarnya kita semua ini adalah tukang parkir. Kita ini semua tukang parkir. Tirulah iman tukang parkir. Mobil mewah harga 2 miliar. Mundur betul parkir. Setelah begitu diambil mobil ini, adakah tukang parkir yang marah? Tidak ada. Ada nggak tukang parkir ngamuk-ngamuk? Kenapa mobil ini diambil? Saya sudah menjaganya 2 jam. Tidak ada. Kalaupun ada berarti gila. Kita itu juga di dunia ini sama seperti iman tukang parkir. Mobil itu titipan, rumah itu titipan, anak itu titipan, kebun itu titipan. Kita hanya menjaganya di dunia, dan setelah itu kita akan mati. Ada yang punya kita? Tidak. Makanya bapak, berapa banyak bapak ketika istrinya meninggal, dia nggak ada nangis. Pas ditanya, bapak nggak nangis? Titipan Pak Ustaz. Siapa yang banyak-banyak beristighfar, 3 janji Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hatinya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap masalahnya diberikan solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dia diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wastaghfiru rabbakum. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, mintalah ampun kepada Allah atas segala silap dan salah. Saya nggak ada salah.